Anak didik kami, Bapak harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini, materi yang akan Bapak sampaikan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Mari kita simak video pembelajaran yang Bapak berikan. Masih ingatkah anak didik kami cara menggambar titik koordinat? Koordinat kartesius, sumbu X disebut absis, dan sumbu Y disebut ordinat. Koordinat kartesius berpotongan tepat di titik 0,0. Gambar titik A 2,5, sumbu X berada di titik 2 dan sumbu Y berada di titik 5. Titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan berjarak terhadap sumbu X. Titik B negatif 3, negatif 2. Sumbu X berada titik negatif 3 dan sumbu Y berada di titik negatif 2. Titik B berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. 2.2 posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perlu diingat, tanda panah ke kanan sumbu X bernilai positif, tanda panah ke kiri sumbu X bernilai negatif, tanda panah ke atas sumbu Y bernilai positif, tanda panah ke bawah sumbu Y bernilai negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Sebenarnya, untuk mencari posisi titik terhadap titik asal itu sama halnya kita mencari koordinat dari suatu titik. Misal, kita memiliki titik P berada pada koordinat kartesius berikut. Maka, bagaimanakah posisi titik P terhadap titik asal? Dari titik asal dapat kita sebutkan berjarak 4 satuan dari titik asal ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maka titik P terhadap titik asal adalah 4,5 atau titik P berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Contoh berikutnya, titik Q, posisi titik terhadap titik asal, arahnya ke kiri, maka nilai X-nya negatif 5, dan titik Q sumbu Y arahnya ke bawah dari titik asal, maka nilai Y-nya negatif 2. Sehingga koordinat titik Q yaitu Q sama dengan negatif 5, negatif 2. Selanjutnya kita akan belajar posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Perhatikan koordinat kartesius. Terdapat 4 titik yaitu titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Untuk mempermudah, kita menuliskan 4 masing-masing koordinat tersebut, yaitu titik P 2,5, titik Q negatif 2,2,
titik R negatif 4, negatif 3, titik S 4, negatif 5. Jika diminta, tentukan posisi titik P, R, dan S terhadap titik Q. Artinya, kita menempatkan titik Q sebagai daerah asalnya. Ada dua cara untuk menjawabnya, yaitu cara manual dan dengan menggunakan rumus. Yang pertama yaitu cara manual. Artinya, kita secara langsung melihat jarak antara kedua titik yang kita maksudkan. Sebagai contoh, posisi titik P terhadap Q dapat kita cari dengan cara berikut, dengan menggunakan garis yang sejajar dengan sumbu X dari titik Q ke titik P. Kita membutuhkan 4 langkah atau 4 satuan ke kanan. Artinya, karena ke kanan maka bilangan tersebut positif. Dan menurut arah yang sejajar sumbu Y dari titik Q ke titik P, kita memerlukan 3 satuan ke atas. Karena ke atas maka bilangannya positif. Jadi dapat kita simpulkan posisi titik P terhadap Q atau koordinat P dengan titik Q adalah P4,3. Posisi titik R terhadap Q, kita memerlukan 2 satuan ke kiri. Apabila arahnya ke kiri, maka bernilai negatif, yaitu negatif 2. Dan 5 satuan ke bawah, maka bilangannya negatif. Dengan cara yang sama, posisi F terhadap Q dapat kita ambil kesimpulan koordinat titik R dengan titik Q adalah R negatif 2, negatif 5. Untuk posisi titik S terhadap Q, dengan cara yang sama, kita dapat menentukan 6 satuan ke kanan atau bernilai positif dan 7 satuan ke bawah. Jadi kesimpulannya, posisi titik S terhadap Q atau koordinat S dengan titik asal Q adalah S 6, negatif 7. Dengan cara yang kedua, anak didik kami juga dapat menentukan dengan rumus, yaitu X sama dengan X2 min 1, Y sama dengan Y2 min Y1, di mana X1, Y1 adalah koordinat titik asal, X2, Y2 adalah koordinat yang dimaksudkan. Posisi titik P terhadap Q, titik Q negatif 2,2, artinya X1 itu titiknya negatif 2 dan Y1 sama dengan 2. Titik P 2,5, X2 sama dengan 2, Y2 nya sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh X sama dengan 2 dikurang negatif 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Y sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi kita peroleh bahwa posisi titik P terhadap titik Q adalah 4,3. Untuk mencari titik yang lainnya dapat kita lihat di mana hasilnya sama, bukan anak didik kami? Kalian boleh memilih dengan cara manual atau dengan menggunakan rumus. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak didik kami dapat memahaminya dengan baik. Dan ada Bapak berikan tugas, nanti dikirimkan melalui Google Classroom.